saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Mengenal adat Sumando, Tapanuli Tengah. Ya teman, hampir semua daerah di Indonesia memiliki adat istiadat, budaya yang diwariskan dari para leluhurnya. Satu daerah di Provinsi Sumatera Utara, yakni di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, tepatnya di tepi pantai barat Provinsi Sumatera Utara. Ya, pada daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga dikenal adat Sumando. Ceritanya, sebuah kisah zaman dahulu, ada seorang pemuda Melayu Minangkabau jatuh cinta dengan seorang gadis Batak yang tinggal di Pulau Poncan, Tapanuli Tengah. Iya, pemuda dan gadis ini saling mencintai, akan tetapi cinta mereka terhalang adat atau peraturan yang berbeda di antara mereka. Adat dari si pemuda, pihak si gadis yang harus mendatangi si pemuda. Sebaliknya, adat dari si gadis, pihak si pemuda yang menjemput si gadis. Ya, apa jadinya teman? Meskipun keduanya saling mencintai, akan tetapi keduanya saling menunggu. Alhasil, keinginan untuk bersatu dalam perkawinan tidak mungkin terwujud. Ya, bila kedua belah pihak saling bertahan dengan adat yang mereka punya, maka cinta kedua anak manusia yang berlainan jenis itu tidak dapat bersatu. Ya, kedua belah pihak tidak bisa mengalah, sebab adat atau peraturan mengharuskan begitu. Namun teman, bila cinta telah berbicara, segala upaya dilakukan. Ya, akhirnya lahirlah adat Sumando yang merupakan kolaborasi adat Minangkabau dan adat Batak. Maka, kedua anak manusia yang berlainan jenis itu dapat menikah. Si pemuda Minangkabau meminang si gadis dengan menyerahkan sejumlah uang atau barang yang disebut jinamu sebagai tanda pengikat ketika dilaksanakan icap kabul sewaktu pernikahan. Ya, si gadis tidak lagi mengenal tuhor atau jujuran dalam adat Batak. Meskipun begitu, tanggung jawab keluarga ada pada si pemuda. Dan anak yang lahir dari hasil pernikahan memakai marga dari orang tua laki-laki si anak. Artinya teman, sama dengan adat Batak dari si gadis. Ya, ketika mereka telah menikah, pembagian harta pusaka tergantung kepada jauh dekatnya hubungan keluarga. Tidak dipakai adat dari si pemuda dan adat dari si gadis. Maka seandainya mereka bercerai, si pemuda atau suami yang meninggalkan rumah kediaman dan si gadis atau istri tetap tinggal di rumah kediaman mereka. Nah teman, kata Sumando berasal dari kata Suman yang dalam bahasa Batak artinya serupa. Lantas Sumando dapat diartikan hampir serupa tetapi tidak sama dengan adat Minangkabau dan juga adat Batak. Kata Sumando dapat juga diartikan secara luas yakni di Pasuman Suman. Ya, adat Sumando menjadi satu kesatuan dalam ruang lingkup suku pesisir, yakni adat istiadat pesisir, kesenian pesisir, bahasa pesisir, dan bahkan makanan pesisir. Bisa dilihat dan dirasakan, adat, kesenian, bahasa, dan makanan merupakan kolaborasi atau perpaduan antara Minangkabau dan Batak. Akan tetapi bukan Minangkabau dan bukan pula Batak. Sikambang dan Pincalang. Ya, Sikambang kesenian yang lahir dari adat Sumando dan berlaku bagi masyarakat di pesisir pantai barat Sumatera, mulai dari Meulabo atau Banda Aceh, Tapanuli, Minangkabau, dan Bengkulu. Ya, kesenian Sikambang merupakan tari dan nyanyi yang berisi falsafah hidup adat Sumando. Jadi, bukan dari kebudayaan Batak dan juga Minangkabau. Artinya teman,
Si pemuda Melayu Minangkabau dan si gadis Batak yang tadinya tidak bisa bersatu atau menikah karena adat mereka, kini sudah bisa bersatu karena adanya adat Sumando. Lebih lanjut teman, dalam perjalanan adat Sumando, lahir kesenian si kambang sebagai budaya yang tumbuh dan berkembang di pesisir pantai barat Sumatera yang bermula dari pincalang, yakni kapal layar sebagai bagian hidup dari masyarakat pesisir yang berada di tepi pantai, dekat dan menyatu dengan samudra Indonesia dan lautan lepas. Ya, kapal layar atau pincalang sebagai pemersatu daerah pesisir pantai barat Sumatera dan bagian dari kehidupan manusia seiring dengan alam yang memiliki gelombang ombak bergulung-gulung, saling sambung menyambung dan bersahutan melahirkan nyanyian syahdu. Ya, riak dan deburan ombak yang lemah gemulai yang terkadang keras dan besar memecah karang di tepi pantai, melahirkan gerak tari yang lemah gemulai, akan tetapi bisa saja tiba-tiba menyentak keras. Nah teman, masyarakat yang hidup di atas kapal layar atau pincalang dan juga masyarakat yang mengarungi samudra untuk mencari ikan atau nelayan di pantai barat Sumatera. Dari Tapak Tuan, Singkil, Sorkam, Barus, Natal, Pariaman, Singkuang, dan bahkan sampai ke Mukomoko atau Bengkulu, Sumatera Barat, awal mula si kambang berkembang. Ketika berada di tengah lautan atau samudra Indonesia, masyarakat yang berada di atas kapal layar bersikambang dengan memukul papan pinggiran perahu sebagai instrumen dan diikuti dengan siulan pengganti melodi, serta juga memukul besi-besi yang ada di kapal layar sebagai gong. Terciptalah satu kesatuan bunyi alami antara instrumen dan orang yang bernyanyi di tengah samudra ketika malam yang sepi. Syahdu menyayat hati, berisi petuah untuk pelita hidup. Ya, menurut sejarah nyanyian di tengah samudra dari masyarakat yang berada di kapal layar itu disempurnakan dengan beberapa jenis alat musik oleh para tokoh kesenian pesisir sebagai gandang atau gendang, batapik sebagai pengganti dari memukul dinding kapal layar, singkadu gong atau canang sebagai pengganti besi-besi yang ada di kapal layar yang dipukul ketika bersikambang. Siulan yang bersikambang diganti dengan biola atau harmonika dan kini juga dipakai akordion. Ya, kini kesenian sikambang menjadi bagian dari acara adat istiadat masyarakat pesisir adat Sumando. Kesenian sikambang ditampilkan ketika upacara perkawinan adat Sumando, ketika penyambutan tamu yang dihormati, ketika memasuki rumah baru, dan semua aktivitas kehidupan masyarakat pesisir ditampilkan kesenian sikambang, kecuali pada upacara keagamaan. Nah teman, itu tadi adalah mengenal adat Sumando, Tapanuli Tengah. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.